Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Dari operasi tangkap tangan KPK hingga lelang aset hasil korupsi, dari jalur cepat kereta Wush hingga kiprah Garuda Muda di pentas Piala Dunia. 5 berita utama kami rangkai seiring dinamika negeri yang tak pernah berhenti bergerak. Inilah Sindo News 5, kompilasi berita pilihan yang tajam, aktual dan menyentuh langsung denyut kehidupan Anda. Pemirsa, polemik hutang kereta cepat Wush memasuki babak baru. Presiden Prabowo Subianto tegas menyatakan, saya sekarang tanggung jawab Wush. Prabowo pun memberikan jaminan atas kelangsungan proyek yang kerap diterpa isu politisasi dan kekhawatiran publik atas hutang yang harus ditanggung. Pernyataan Prabowo menjadi sangat penting. Dengan mengambil alih tanggung jawab secara langsung, Presiden berupaya menjamin bahwa proyek ini akan berjalan dan dikelola dengan baik oleh pemerintah. Poin utamanya adalah filosofi di baliknya. Presiden menekankan bahwa transportasi publik seperti kereta cepat tidak bisa dihitung hanya dari untung rugi. Hitung manfaat untuk rakyat atau public service obligation menjadi pijakan Presiden saat mengambil keputusan keramat ini. Pandangan Presiden juga menunjukkan pembangunan infrastruktur strategis adalah investasi jangka panjang untuk kemudahan, efisiensi waktu dan pergerakan ekonomi rakyat. Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung nggak ada masalah itu, ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama, dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab Wush. Wush itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak, hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Hasil kurang memuaskan terjadi di laga pembuka Piala Dunia U17 2025 Grup H, di mana Timnas Indonesia U17 harus menyerah 1-3 atas Zambia U17. Harapan tinggi masyarakat tanah air akan kiprah Zahabi Goli di pentas dunia harus tertahan dengan kekalahan di laga perdana putaran final. Skuad besutan Nova Arianto ini sebenarnya membuka asa saat Goli berhasil menjebol gawang lawan melalui gol cepatnya. Pemirsa, kampanye merebut kembali harta hasil korupsi dari tangan para koruptor terus dihembuskan. Kejaksaan Agung memastikan segera melelang aset milik Harvey Muiz dan istrinya artis Sandra Dewi. Langkah ini menyusul putusan perkara korupsi yang menjerat Harvey, nyatakan berkekuatan hukum tetap alias ingkrah. Kejaksaan Agung menyatakan eksekusi aset milik Harvey Muiz kini memasuki tahap penilaian nilai aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset untuk menentukan nilai kepantasan lelang. Jika nilai aset yang dilelang belum memenuhi kewajiban pengganti kerugian negara sebesar 420 miliar rupiah, maka Kejaksaan akan melakukan penagihan tambahan dan penyitaan lanjutan. Sejumlah aset yang teridentifikasi berasal dari dana Harvey Muiz dan terkait dengan nama Sandra Dewi juga dapat dieksekusi apabila terbukti berasal dari hasil tindak pidana. Lelang ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk memulihkan kerugian negara dan menjamin aset hasil tindak pidana dikembalikan kepada negara. Perkara Harvey Muiz ini kan sudah inkrah.
Dan sempat ada ajukan keberatan dari istrinya, Sandra Dewi, namun kemudian bersangkutan mencabut. Yang jelas dari beberapa aset yang dimiliki Harvey Muiz ataupun yang sebelumnya atas nama istrinya juga, di mana penyidik mengetahui ada sebagian bahwa itu dari hartanya Harvey Muiz, kemudian dilakukan penyitaan dan dirampas untuk negara, diperuntukkan untuk pengembalian kerugian negara. Kita kembali menyaksikan sebuah pemandangan pahit dalam kancah perpolitikan nasional. Seorang kader partai yang duduk di kursi tertinggi provinsi kini resmi berstatus tersangka korupsi. Gubernur Riau Abdul Wahid telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebuah pukulan telak yang bukan hanya merusak reputasi individu tetapi juga mengoyak kepercayaan publik. Di mana letak nadi moral para pemimpin kita ketika janji pengabdian tulus berakhir di balik jeruji besi? Lantas apa yang tersisa dari amanah rakyat yang telah dititipkan? Kasus ini memaksa kita untuk kembali bertanya. Sudahkah partai politik benar-benar memfilter integritas kadernya? Ataukah praktik kotor masih dianggap sebagai resiko jabatan? Ketua Umum Partai Muhaimin Iskandar atau Caimin dengan nada berhati-hati menyatakan bahwa partai memilih untuk menghormati proses hukum yang berjalan. Partai politik hanya bisa menunggu menyaksikan konsekuensi atas perbuatan kadernya. Namun menanti saja tidaklah cukup untuk mengobati luka kepercayaan yang mendalam di masyarakat. Yang KPK yang dilakukan. Ya kita tunggu aja apa yang disampaikan KPK, kita menunggu aja. Instruksinya untuk kader-kader yang lain mungkin, Gus? Iya, tentu kita lihat dulu, belum ada instruksi apapun. Pemirsa, kita semua tahu betapa berharganya momen cek kesehatan gratis yang hadir setahun sekali bak kado di hari ulang tahun. Kini kabar gembira menghapus sekat-sekat birokrasi lama. Sebuah langkah reflektif analitis yang diambil pemerintah, cek kesehatan gratis di puskesmas kini bisa diakses kapan saja oleh seluruh masyarakat tanah air. Ini bukan sekedar kebijakan baru, melainkan manifestasi humanis dari keberpihakan negara terhadap kesehatan warganya. Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang turun langsung ke Puskesmas Menteng, Jakarta Pusat. Bukan sekedar kunjungan, tapi untuk memberi edukasi tentang pentingnya deteksi dini. Langkah ini adalah upaya serius untuk merobohkan tembok penghalang akses. Rencananya program ini akan segera diperluas, mendekatkan layanan ke sekolah, kantor, hingga tempat ibadah, memastikan kesehatan merata ke pelosok negeri. Akankah kemudahan ini benar-benar menjadi fondasi kokoh bagi Indonesia yang lebih sehat? Akankah tidak ada lagi warga yang terhalang mengakses hak mendasarnya? Ini adalah tantangan dan harapan bagi kita semua. Kita nantikan realisasi di lapangan. 5 cerita, 5 wajah kekuasaan. Inilah 5 sorotan utama hari ini, politik yang memanas, ekonomi yang ditata ulang, dan harapan yang tumbuh di tengah tantangan. Di balik setiap kebijakan ada konsekuensi, dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang, dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya Aya Nufus, sampai jumpa.